Selamat malam Pak, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Sumatera Utara dari mata kuliah Masyarakat dan Kebudayaan Indonesia. Bersama saya di sini Todo dan teman-teman saya ada Dea, Farhan, Kezia dan Najwa. Oke, baik. Mungkin kita langsung saja ke pertanyaan pertama Pak. Jadi kalau pak ini yang menciriaskannya juga ada bahasanya, kemudian ada adat istiadatnya, kemudian ada tentunya punya marga dan punya wilayah. Pak itu ada 5 suak, ada suak Pegagan, ini ada di Kabupaten Deri, Kecamatan Sumbul, kemudian ada suak Kepas, itu di Sidikalang, ada suak Simsim, itu Kabupaten Pak Barat, ada suak Boang di Aceh Singkil sama Surusalam, kemudian kemudian Pak Klasen di Parliditan sampai ke Manduamas. Kalau nilai-nilai yang dijunjung tinggi tentunya kekerabatan. Jadi kalau di Papua itu ada yang namanya seperti tadi Sulang Selima, kalau di Toba kan ada Dalian Natolu. Jadi hampir sama sebenarnya. Jadi nilai-nilai budaya ini, Sulang Selima ini yang tetap dijalankan di dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga harmonisasi di dalam kekerabatan kehidupan sehari-hari itu sebenarnya. Kalau misalnya kayak di Pak Barat itu, masih ada acara menanda tahun namanya. Sebelum memulai musim tanam, itu ada acara menanda tahun. Kemudian ada juga namanya mendeger uruk, artinya ada satu kumpulan atau satu kampung membuat acara ritual untuk menghormati orang-orang tua kita. Tapi mungkin sekarang agak bertentangan mungkin untuk saat ini karena orang melihat seperti bukan beragama. Tapi sebenarnya banyak nilai-nilainya yang diambil di situ. Kenapa dilakukan misalnya kayak mendeger uruk, menanda tahun? Itu sebenarnya untuk melestarikan budaya-budaya leluhur zaman dulu. Cuman kalau secara umum dia, yang pemerintah ikut terlibat untuk melestarikan budaya ini, yang melalui pesta budaya. Nah, ada pesta juah-juah di Kabupaten Deri, ada pesta uang-uang di Kabupaten Pak Barat. Jadi situ dia kearifan lokal difasilitasi pemerintah untuk dilestarikan. Misalnya musik tradisional odong-odong namanya. Jadi kalau orang mau mengambil kemenjen, hamidjon, kemenyan, itu ada musiknya, ada kayak senandungnya. Jadi itu dia. Jadi kalau dari segi masyarakatnya itu tadi, tapi kalau dari segi pemerintah untuk membantu melestarikannya itu tadi pesta budayanya. Secara umum mungkin sudah berbaur dengan bahasa-bahasa lain, namun di tempat-tempat tertentu masih digunakan. Seperti saya sendiri, karena saya kebetulan bertugas di salah satu kecamatan di Kabupaten Deri yang masih lumayan penduduknya orang Pak. Jadi saya kalau di kantor itu 60% saya masih menggunakan bahasa Pak karena saya sering bertemu dengan masyarakat yang tahu bahasa Pak. Kemudian kalau di sehari-hari, kalau sesama orang Pak, nah kami masih sering menggunakan bahasa Pak. Kalau di Pak Barat itu masih lebih kental bahasa Paknya. Karena di sana ada juga perda penggunaan bahasa. Memang kalau ke Kabupaten Deri tidak ada diatur seperti itu, namun kalau sesama orang Pak jumpa, itu masih digunakan bahasa Paknya. Bukan hanya di acara-acara adat seperti itu. Jadi kalau bahasa Toba kan, dia Hutamuna. Di mana kampung kalian? Katanya kan? Ini ke Kutan Bene, di mana kampungnya. Jadi kalau saya melihat, kebetulan saya karena ngerti saya bahasa Toba, ngerti saya bahasa Karo, ngerti juga bahasa Simalungun, bagi saya memang nggak terlalu susah. Yang lebih identik memang bahasa Pak ke bahasa Karo sama bahasa Gayo. Misalnya kan kalau bilang itu kalau di bahasa Pak itu turang. Bahasa Karo turang, di Gayo juga turang. Jadi hampir-hampir sama. Jadi kalau misalnya bilang sungai, kalau di bahasa Pak lae, di bahasa Karo lau, di bahasa Gayo lawe. Kalau saya lihat trennya belakangan ini udah banyak juga anak muda yang suka, cuman dia jadi kayak tarik kreasi lagu-lagunya, musik-musiknya, misalnya dia udah yang kreasi sekarang. Memang dulu sempat agak tertinggal, kalau sekarang saya lihat sudah mulai. Jadi bukan hanya di acara-acara tertentu, kadang acara yang tak resmi pun udah kadang ditampilkan. Itu dia yang saya lihat trennya. Jadi ya mudah-mudahan lah ke depan juga, apalagi generasi yang muda sekarang, dia makin mencintai budaya daerahnya tanpa mengenyampingkan budaya yang berkembang sekarang. Jadi kalau Sulang Selima ini masih ada sampai sekarang, walaupun penggunanya agak terbatas. Jadi kalau Sulang Selima inilah tatanan adat istiadat, tatanan hukumnya pun ini sebenarnya yang mengatur secara tradisional di adat Pak. Jadi mengatur pertanahan juga, ini ada Sulang Selima. Mengatur hak pembagian di dalam keluarga, nah itu ada. Jadi Sulang Selima ini mengatur. Misalnya ada
ada perisang-isang, ada perekurekur, ada pertulang tengah, ada beteken, dan ada untuk beru. Jadi sulang silina ini artinya 5 unsur yang mengatur tatanan kehidupan beradat istiadat di Pak. Kalau dibilang sudah berubah dari zaman dulu, pasti ada perubahan. Karena kan budaya ini dia itu kan mengikuti perkembangan zaman. Pasti dia beradaptasi dengan perkembangan zaman. Jadi kalau perubahannya apakah semakin baik atau enggak, ini kan tergantung apa tolok ukurnya. Namun yang pasti adat istiadat ini semakin hari dia akan pasti menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Jadi kalau misalnya anak-anak muda, dia kan pasti akan mengkreasikan bahkan memodifikasi sesuai dengan zaman saat ini. Nah, itu kalau yang saya lihat secara umum ada istiadat seperti itu, apalagi di kota-kota besar. Faktor utamanya itu gini, jadi kadang kan tidak sering dipergunakan. Seperti saya bilang tadi, misalnya kayak di lingkungan di tempat kami inilah, misalnya ada untuk perkawinan lah ya, laki-lakinya misalnya orang Pak, pihak perempuan orang Toba. Jadi ketika masuk membuat adat, tentu adat apa yang mau dipakai. Kalau bisa saling ketemu pembicaraan, oke lah ada Pak, atau oke ada Toba, atau gabung seperti itu. Jadi kan ini dia yang mempengaruhinya perlakuan atau berubah dia bagaimana pelaksanaan adat itu. Iya, jadi itu dia. Jadi kalau misalnya kalau dia masih di kampung yang masih sama dengan sama-sama orang Pak, mungkin itu bisa dieksis terus. Tapi ketika sudah ada percampuran dengan suku yang lain, di situ dia akan mengakibatkan ada perubahan. Jadi kalau menurut saya biar adat Pak ini tetap eksis, yaitu tadi makin sering dia dipergunakan, kemudian jangan malu menunjukkan identitas. Artinya kalau dia orang Pak, ya tunjukkan identitasnya. Jangan malu berbahasa Pak, jangan malu menggunakan pakaian adatnya, jangan malu memperkenalkan makanan khasnya, jangan malu melaksanakan adatnya. Jadi seperti yang tadi, kalau misalnya ada perkawinan dia, ya nggak apa-apa. Kalaupun adat Toba atau adat Karo, adat sebelum dominan, tapi kalau ada orang Pak, tunjukkan aja ini ada Pak loh. Jadi orang pun semakin mengenal dan bisa dia eksis. Itulah menurut saya. Oke, mungkin sekian saja wawancara dari kami, Pak. Terima kasih banyak atas waktu dan ketersediaan Bapak dalam wawancara ini. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan selamat malam, Pak. Selamat malam, terima kasih, sukses selalu.